Shalom sahabat Morning Blessing, kembali kita mendengarkan firman Allah karena firman kebenaran dan oleh firman iman kita timbul dan kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Pagi hari ini firman Allah di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 berkata bahwa sebab itu upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tema firman Tuhan ini adalah maut versus hidup. Nah, saudari kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, upah dosa itu adalah maut. Apa itu dosa? Nah, dosa itu dalam bahasa aslinya adalah hamartia, artinya meleset dari sasaran atau tidak tepat sasaran. Nah, artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, itu disebut dengan dosa. Yohanes Calvin mendefinisikan dosa itu adalah ketidaktaatan kepada perintah Allah, ketidaktaatan kepada firman Allah. Jadi setiap manusia yang tidak taat, yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah atau firman Allah, maka itu disebut dosa. Nah, saudari kasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab banyak istilah-istilah tentang dosa, namun di lain kali kita akan membahasnya. Nah, dikatakan upah dosa adalah maut. Maut yang dimaksud di sini adalah yang tertulis di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16-17, di mana pada waktu itu Tuhan Allah memberikan perintah kepada Adam. Dikatakan bahwa pada waktu kamu memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden ini, maka engkau akan mati. Nah, kematian yang dimaksud di situ yaitu sama dengan yang disebut di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Artinya upah dosa adalah ketidaktaatan kepada perintah Allah, ketidaktaatan kepada firman Allah, ketidaktaatan kepada Tuhan, itu disebut dosa dan upahnya adalah maut. Nah, di dalam Alkitab, saudaraku, ada 3 jenis kematian atau maut. Yang pertama itu kematian fisik atau kematian tubuh. Kematian tubuh ini artinya terpisahnya jiwa dari tubuh sehingga seseorang bisa meninggal. Dan yang kedua itu adalah kematian rohani, yaitu terpisahnya, terputusnya hubungan manusia dengan Allah, terputusnya hubungan manusia dari hadirat Allah, terputusnya hubungan persekutuan manusia dengan Allah, itu disebut dengan kematian rohani. Dan yang ketiga adalah kematian yang kekal. Kematian yang kekal ini adalah manusia-manusia yang berdosa masuk di dalam neraka, atau manusia terputus hubungan dengan sorga. Artinya manusia yang berdosa tidak masuk di dalam kerajaan sorga, mereka masuk di dalam neraka yang kekal. Nah, itu disebut dengan kematian atau disebut dengan maut, ya saudara. Dalam Roma pasal 6:23, kata maut di sana dikatakan menggunakan kata thanatos, artinya maut, artinya kematian yang kekal. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melawan kehendak Allah, orang-orang yang tidak taat dan tunduk kepada firman Allah, maka semuanya mengalami yang namanya maut, baik kematian fisik, kematian rohani maupun kematian yang kekal. Karena dalam Alkitab berkata bahwa semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Artinya tidak ada seorang pun manusia yang akan mengalami yang namanya kehidupan atau keselamatan. Oleh karena itu, saudaraku, semua yang namanya kematian ini yang sudah dilepaskan atau sudah diselesaikan melalui Yesus Kristus Tuhan. Makanya dikatakan tadi bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus adalah kehidupan yang kekal. Nah, kata hidup yang kekal di sana menggunakan kata zoe aionios, artinya kehidupan yang kekal. Jadi maut versus hidup. Nah, dosa mengakibatkan semua manusia mengalami kematian, tetapi kasih karunia di dalam Yesus Kristus menganugerahkan kehidupan yang kekal kepada manusia. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan kehidupan. Ada juga 3 kehidupan yang kita dapatkan di dalam Yesus. Yang pertama adalah
kebangkitan tubuh. Nah saudaraku, kalau tadi yang pertama ada kematian tubuh, kematian fisik, maka di dalam Yesus kita juga mendapatkan namanya kebangkitan atau kehidupan fisik kita. Walaupun kita sudah mati, tetapi kelak Tuhan Yesus akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Yang kedua, di dalam Yesus ada kehidupan rohani. Artinya melalui Yesus Kristus, hubungan kita yang terputus dengan Tuhan, hubungan kita yang sudah jauh dari Tuhan, kita terputus dari hadirat Allah, kita terputus dari berkat Tuhan, kita terputus hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Di dalam Yesus sudah diperdamaikan kita dengan Tuhan. Di dalam Yesus hubungan itu sudah dipulihkan kembali, sehingga kita bukan seteru Allah, bukan musuh Allah lagi, tetapi sudah diperdamaikan kita melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita memiliki iman, pengharapan kepada Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan, bahkan kita memanggil Tuhan itu Aba, Bapa. Amin. Kenapa? Karena hubungan kita, kematian rohani kita sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus yang memberikan kita kehidupan rohani, sehingga melalui kehidupan rohani itu kita bisa beriman kepada Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa mengenal Dia, bahkan kita disebut anaknya, dan Allah itu Bapa kita. Dan yang ketiga adalah kehidupan yang kekal. Nah, kehidupan yang kekal itu adalah masuknya orang-orang percaya ke dalam kerajaan sorga dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu disebut dengan kehidupan yang kekal. Di dalam sorga sudah tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan, adanya kebahagiaan, sukacita sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, inilah kehidupan yang dijanjikan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, orang-orang yang percaya. Bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang kekal ini? Nah, saudaraku, pertama-tama kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Kita setia kepadanya, kita taat kepadanya, kita bertobat sungguh-sungguh, saudaraku, kita mengikuti kehendak Tuhan. Oleh karena itu, di dalam Yesus Kristus, semua dosa-dosa kita sudah diampuni. Dosa-dosa yang mengakibatkan maut tadi, di dalam Yesus kita mendapat pengampunan. Semua dosa kita diselesaikan, semua dosa kita diampuni oleh kasih karunia Allah, oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Maut tadi yang seharusnya kita tanggung, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga Ia memberikan kita kehidupan. Kita sudah diampuni, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan, kita sudah diperdamaikan, kita sudah mendapatkan pembenaran di dalam Yesus. Oleh karena itu, saudaraku, tetap beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami yang namanya kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, tetap beriman kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi, bersama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kiranya kebenaran Tuhan ini pagi hari ini membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, bahwa semua dosa-dosa kita di dalam Yesus sudah diampuni. Oleh karena itu kita mendapatkan kehidupan yang baru, karena siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terimalah, di dalam Yesus ada kehidupan yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, sikap sifat yang baru, dan perbuatan-perbuatan yang baru. Kita hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dan tetap ikut Yesus, tetap setia kepada Tuhan Yesus, taat pada firman-Nya dan beriman sungguh-sungguh. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.